والبيت المعمور والسقف المرفوع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan dan syukurillah, amma banget. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga Anda bisa mengirimkan video ini dan teman-teman sekalian bisa menontonnya. Yang kedua, marilah kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kegelapan, ke zaman Islamiyah, yaitu zaman terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum lanjut, izinkanlah Ana untuk memperkenalkan diri Ana. Nama Ana Muhammad Salman Al-Farisi, yang mewakili SMPI Al Bunyan. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada acara Lomba Pilda Cilen yang diadakan oleh Sekolah El Mamur, Ana akan memberikan segenggam dakwah pada teman-teman sekalian yang berjudul agar puasa teman-teman sekalian tak sedar lapar dahaga. Tak terasa, sebentar lagi waktu akan mempertemukan kita dengan Ramadan yang dirindu. Selain mempersiapkan tubuh kita agar tetap bugar dan kuat saat berpuasa, yang tak kalah penting adalah membekali diri dengan ilmu. Kenapa ilmu? Bayangin aja, tanpa ilmu yang memadai tentang hukum puasa, bisa jadi bahkan tentu puasa kita akan rusak tanpa kita sadari. Gak tahu tuh apa aja amalan-amalan yang disunahkan saat berpuasa. Kita terancam kehilangan pahala yang banyak. Gak tahu juga tuh bahwa maksiat ini itu bisa membabat pahala puasa kita. Bisa jadi kita hanya mendapatkan lapar dahaga saat berpuasa. Maka yang kita dapat hanya rasa lelah, karena ternyata tidak melakukan amalan-amalan yang dapat mendatangkan pahala. Nah, karena itu berikut beberapa hal terkait puasa yang akan Anda sampaikan kepada teman-teman sekalian yang perlu sekali kita perhatikan agar puasa kita bernilai ibadah yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. 1. Jangan pernah tidak berpuasa barang sehari pun tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Saat berpuasa, air putih pun rasanya begitu menggiurkan. Bahkan aroma pembakaran dedaunan kering ia terhirup bagai aroma sate. Pesan Ana, jangan sampai tergiur ya. Tetap jaga puasa teman-teman sekalian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi ada 5 pondasi yang membangun Islam ya. Maka meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan syariat berarti merubuhkan satu pondasi yang membentuk keislamannya. Tentu, keislaman yang telah kehilangan satu pondasinya akan menjadi lemah, pincang atau justru hancur. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan sekalipun sehari tanpa alasan rukhsah atau sakit, hal itu merupakan dosa besar yang tidak bisa ditebus bahkan seandainya ia berpuasa seumur hidup. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jangan sampai kita melewatkan puasa di bulan Ramadan barang sehari pun tanpa alasan yang dibenarkan syariat ya. 2. Menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi dan menggugurkan nilai puasa. Seringkali kita jumpai orang yang berpuasa tapi dengan sadar atau tanpa sadarnya sibuk menggunjingkan orang lain, berbohong, bahkan mencaci maki orang lain. Atau orang berpuasa ya aktivitas ngomel dan marah-marahnya justru meningkat dibanding hari-hari tak berpuasanya. Kira-kira kayak gimana status puasa mereka? Padahal berpuasa seharusnya melatih kita
untuk menahan diri dari segala kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti melakukan hal-hal buruk dan sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak di antara manusia yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tahu gak sih teman-teman sekalian, puasa yang gimana sih hanya mendapatkan lapar dan dahaga ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, puasa bukanlah dari makan minum semata, tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan keji. Jika ada orang yang mencelamu, katakanlah, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Maka agar puasa kita tidak sia-sia, seharusnya kita menghindari berkata dusta, tak melakukan perbuatan buruk ataupun perbuatan sia-sia lagi keji, seperti mencuri, memandang yang haram, mengadu domba, memfitnah, menghina orang lain, berkata kasar, dan sebagainya. Yuk, kita introspeksi lagi puasa kita selama ini. Sudahkah kita meninggalkan segala bentuk perkataan dusta, perbuatan buruk, serta perbuatan sia-sia dan keji saat berpuasa? Kalau belum, jangan tunggu lagi. Jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk meninggalkan semua perbuatan buruk itu di belakang. Jadi, pergunakanlah waktu di Ramadan kita ini dengan sungguh-sungguh. Tinggalkanlah kebiasaan buruk dan mulailah dengan kebiasaan yang baik. Angkat tangan teman-teman sekalian. Kita berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami memohon padamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Amin. Itu tadi adalah salah satu doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi adalah hadis riwayat Tirmizi nomor 3233. Ya, semoga sedikit uraian ini dapat menambah bekal ilmu kita dalam menjalankan amalia Ramadan dan dapat mengantarkan kita semua menuju derajat takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benarnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya hanya berasal dari Anda sendiri. Alhamdulillah. Coba sama-sama aja, Pak.